Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya berbagi kebenaran firman Tuhan bagi saudara-saudara, yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai yang ke-13 mengenai tentang persembahan berhala. Tanpa kita sadari, makanan dapat menjadi masalah yang merenggakan hubungan kita dengan sesama. Dalam budaya tertentu, sikap tidak menghargai makanan yang disajikan dapat menimbulkan pertengkaran di tempat lain. Makanan tertentu yang dimakan orang lain dapat menimbulkan prasangka negatif, bahkan dikait-kaitkan dengan dosa. Sikap seperti itu terjadi karena seseorang merasa memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman yang lebih baik. Apakah itu boleh dikonsumsi atau tidak? Paulus juga menghadapi persoalan yang sama. Ia harus menjawab pertanyaan tentang sikap orang percaya terhadap daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Masalah ini terjadi karena latar belakang sebagian jemaat Korintus ini adalah, kalau kita melihat dari latar belakangnya, adalah penyembah berhala. Mereka dulunya mempersembahkan kurban kepada berhala terhadap keyakinan mereka, di mana mereka meyakini bahwa makanan daging yang dipersembahkan kepada berhala berarti menyembah berhala. Namun sebagian jemaat lain memiliki pengetahuan bahwa berhala itu tidak ada, di mana Allah itu hanya ada satu. Mereka memutuskan bahwa tidak ada pengaruhnya sama sekali. Hal ini menjadi suatu pertanyaan. Bagaimana pandangan Paulus? Apakah makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu bisa dimakan atau tidak? Hal ini kita bisa memperhatikan di ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Lebih lanjut dikatakan di ayat yang ke-8, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi janganlah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Berarti saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makanan tidak membawa kita lebih dekat dengan Allah.
kita makan atau tidak ada pengaruhnya akan iman kita kepada Allah. Sebab makanan tersebut tidak membuat kita beruntung atau rugi. Hanya saja Paulus mengingatkan jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Kita harus menyesuaikan konteks di mana kita harus berada. Jika di lingkungan tersebut anti akan makanan tersebut, janganlah kita makan, agar orang lain yang lemah imannya tidak tersandung terhadap tindakan Anda. Melainkan kita harus menjadi berkat bagi mereka. Jika kita sengaja melakukannya, berarti kita berdosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-12, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Kalau kita sengaja melakukannya, firman Tuhan mengatakan bahwa kita berdosa terhadap Kristus. Jadi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menyesuaikan di mana kita harus berada. Kalau di lingkungan tersebut anti akan makanan tersebut, janganlah kita makan. Sekianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus